Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megat Kartitakwa dari Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Pajajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan prinsip perlindungan data pribadi dalam Council of Europe. Untuk itu, mari kita lanjutkan. Baiklah, sebelum saya menjelaskan dan memaparkan satu-satu prinsip Council of Europe, pertama-tama saya akan memaparkan tentang bagian-bagian yang terdapat di dalam prinsip Council of Europe. Yang pertama, terdapat kualitas tentang data khusus, terdapat tentang kategori data khusus, terdapat tentang keamanan data, terdapat tentang perlindungan tambahan untuk subjek data, terdapat pengecualian dan pembatasan, terdapat sanksi dan pemulihan. Yang harus kita ingat dari prinsip Council of Europe tersebut adalah setiap pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hukum domestiknya untuk meletakkan prinsip dasar bagi perlindungan data. Pada kualitas data khusus ini, terdapat poin-poin yang penting dalam perlindungan data. Yang pertama, sah dan adil, relevan, dan akurat. Yang dimaksud kualitas data khusus sah dan adil yaitu data pribadi menjalani pemrosesan, yaitu data pribadi yang diperoleh secara adil dan sah. Data pribadi tersebut disimpan untuk tujuan tertentu dan sah. Relevan, tidak berlebihan dengan tujuan penyimpanannya. Data pribadi tersebut akurat dan terus diperbaharui. Selanjutnya, di dalam kategori data khusus, tentu saja dalam setiap pengumpulan dan penyimpanan data pribadi harus diatur oleh hukum. Di dalamnya terdapat data yang dikategorikan khusus, yaitu sebuah data yang tidak dapat diperoleh secara otomatis oleh pemroses data. Data pribadi itu meliputi ras dari subjek data, pendapat politik dari subjek data, serta data tentang kesehatan, juga kehidupan seksual dari subjek data. Berikutnya, poin dari keamanan data yaitu menentukan langkah-langkah keamanan yang tepat yang harus diambil untuk perlindungan data pribadi yang disimpan di dalam file data otomatis terhadap kerusakan yang tidak disengaja atau tidak sah dan penyebaran data yang tidak sah. Selanjutnya, di dalam perlindungan tambahan untuk subjek data terkandung hak-hak yang diperoleh oleh subjek data demi melindungi data pribadinya. Berikutnya adalah yang dimaksud sebagai hak subjek data meliputi: pertama, subjek data mengetahui keberadaan file data pribadi, mengetahui tujuan data pribadi tersebut, serta identitas pengontrolan data pribadi. Yang kedua, memperoleh informasi perubahan data pribadi. Subjek data berhak mengetahui bila adanya perubahan, penghapusan, dan perbaikan pada data milik subjek data oleh pengontrol data. Pada pengecualian dan tambahan, data pribadi dapat diberikan akses otomatis apabila memenuhi hal-hal darurat. Yang pertama, yaitu untuk melindungi keamanan negara. Yang kedua, untuk keselamatan publik. Yang ketiga, kepentingan moneter dan negara. Keempat, penindasan pelanggaran pidana. Dan kelima, data pribadi tersebut digunakan untuk tujuan penelitian. Pada sanksi dan pemulihan, penetapan sanksi dan solusi atas pelanggaran ketentuan hukum masing-masing negara dalam perlindungan data pribadi sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian ini harus diberikan. Tujuan dari pemberian sanksi tentu saja agar melindungi hak-hak dasar fundamental manusia karena data pribadi erat kaitannya dengan privasi. Kemudian,
perlindungan tersebut memberikan pendorongan kepastian hukum dan pertumbuhan industri teknologi di era yang akan datang.